Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Muhabibah, NIM 110 dari jurusan S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Pada siang hari ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu menara Syah Bandar yang ada di Indonesia, yaitu Menara Syah Bandar Kota Surabaya. Surabaya sejak dulu tercatat sangat sibuk dengan kegiatan perdagangannya. Sebelum barang-barang dari luar kota Surabaya didistribusikan ke dalam kota, kapal-kapal pengangkut barang tersebut melewati Pelabuhan Kalimas dengan pengawasan melalui Menara Syah Bandar Kota Surabaya. Secara geografis, bangunan ini berada tepat di ujung Muara Kalimas, yaitu di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Kota Surabaya. Bangunan ini berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, Sungai Kalimas di sebelah barat, Pelabuhan Feri Surabaya Kamal di sebelah selatan, dan Pelabuhan Tanjung Perak di sebelah timur. Pada awalnya, bangunan ini bernama Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian pada tahun 2008, berganti nama menjadi Kantor Syah Bandar Kelas Utama Tanjung Perak, Surabaya. Syah Bandar sendiri merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang untuk mengawasi kegiatan kapal-kapal yang berlaku di suatu pelabuhan. Syah Bandar kini merupakan pejabat dari pemerintahan yang diangkat oleh menteri yang memiliki kewenangan tertinggi untuk melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Berdirinya bangunan ini tidak terlepas dari sejarah pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak itu sendiri, karena bangunan ini merupakan fasilitas penunjang kemaritiman. Sehingga diperkirakan tahun berdirinya bangunan ini tak jauh dari masa-masa pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menara ini digunakan untuk mengawasi kondisi dari Sungai Kalimas dengan leluasa. Sebelum dibangunnya Pelabuhan Tanjung Perak, pada abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda meresmikan pelabuhan tradisional Kalimas menjadi pelabuhan utama di Jawa Timur. Secara geografis, letaknya yang sangat strategis yaitu di ujung Kalimas yang merupakan muara dari Sungai Brantas, memiliki bentuk sungai ortogonal yang diikuti pula dengan bentuk kota Surabaya yang linear, mengikuti aliran sungai dari selatan menuju pelabuhan yang ada di utara, serta didukung oleh dataran gigir atau hinterland yang subur dan potensial, membuat pemerintah kolonial Belanda memutuskan pelabuhan tradisional Kalimas sebagai pelabuhan utama atau collecting center dari hasil produksi perkebunan yang ada di daerah pedalaman atau hinterland untuk diekspor ke Eropa. Pusat perdagangan di Surabaya pada saat itu berada di sekitar Jembatan Merah, daerah Etan Kali, mulai dari daerah Kembang Jepun, Jentian, Kapasan, hingga ke arah utara. Karena kunjungan kapal-kapal yang semakin membludak, serta aktivitas bongkar muat barang yang intensif, membuat pemerintah kolonial Belanda berinisiatif membangun pelabuhan baru. Pada tahun 1875, Insinyur W. de Jong menyusun rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Perak. Namun, rencana ini kemudian ditolak karena membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Hingga akhirnya, di 10 tahun pertama abad ke-20, Insinyur W.P. van Goor membuat suatu rencana yang lebih realistis. Dengan bantuan dua ahli dari Belanda, yaitu Profesor Dr. Jack Krause dan G.J. de Jong, untuk merealisasikan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak. Pada tahun 1910, Pelabuhan Tanjung Perak mulai dibangun. Kemudian, secara bertahap berbagai fasilitas penunjang pun dibangun di sekitar kawasan Tanjung Perak. Hingga akhirnya pada tahun 1925, seluruh kegiatan pelabuhan dipindahkan dari Kalimas menuju ke Tanjung Perak. Selain jadi saksi tunggu dan berkembangnya perdagangan di Surabaya, Kantor Syah Bandar Kelas Utama Tanjung Perak Surabaya juga pernah berperan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sebagai markas perjuangan Serikat Pelayaran Indonesia. Pada prasasti yang berada di samping gedung dijelaskan mengenai sejarah perjuangan gedung ini. Saat ini,
Gedung Kerja Bandara Tanjung Perak telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam kegiatan sehari-hari, bangunan peninggalan kolonial Belanda ini masih digunakan dalam kegiatan yang menyangkut aktivitas pelabuhan. Semenjak bangunan kuno ini didirikan hingga sekarang, gedung ini masih memiliki fungsi yang sama. Landmark dari Pelabuhan Tanjung Perak ini hingga kini masih berdiri tegak. Oleh karena itu, mari kita jaga keberadaannya agar menjadi warisan budaya, sejarah, pengetahuan bagi generasi yang akan datang.